Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Broto Sudarmo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kromatografi, ya, kromatografi cair. Teknik kromatografi cair itu adalah bagian daripada teknik separasi, sebagaimana yang sebelumnya kita belajar tentang instrumentasi bernama centrifuge, ya, dengan menggunakan gaya sentrifugal. Di sana kita dapat memisahkan komponen-komponen di dalam sampel kita, sehingga komponen itu akan dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, di saat ini kita akan mempelajari tentang kromatografi, khususnya kromatografi cair. Kalau mungkin rekan-rekan sudah mengenal sedikit atau pernah dengar tentang definisi atau dengar dari kata kromatografi, ya, itu kalau mungkin rekan-rekan teringat akan kromatografi kertas, mungkin pernah dilakukan percobaan ketika saat bahkan sampai duduk di SMA itu ada beberapa percobaan dengan itu, ya. Jadi misalnya dengan kertas filter, ya, kertas filter itu di sana ditotolkan itu tinta yang berwarna hitam, kemudian dicelupkan di dalam suatu larutan yang biasanya mengandung alkohol, ya. Kemudian ketika larutan itu merasuk di dalam kertas filter tersebut, kemudian naik ke atas. Nah, kita bisa memisahkan komponen-komponen yang ada, warna-warna yang ada, ya, yang membentuk daripada tinta yang kita totolkan tersebut. Nah, itu adalah contoh daripada kromatografi, begitu, ya. Sebenarnya kalau kita mengetahui kromatografi itu dalam hubungannya, ya, antar setiap jenis kromatografi itu digolongkan menurut Davinen dan Ginsbach itu menjadi beberapa jenis kromatografi. Donovan dan Ginsbach. Itu di jenis kromatografi kita punya ada kromatografi gas, ya. Ya, di sini adalah kromatografi dibagi menjadi kromatografi gas. Kemudian ada kromatografi cair. Ada namanya kromatografi cair superkritis. Baik, ini, ya, kelihatan. Nah, kalau kromatografi kromatografi gas sendiri ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis. Tapi biasanya yang paling umum itu adalah cair gas, ya, yang paling saya tulis yang paling umum. Kemudian kalau kita punya kromatografi cair ini begitu banyak variasinya, ya. Ada misalnya jenisnya adalah yang pertama itu ada pertukaran ion, ya. Ada juga eksklusi. Ada juga partisi, ya. Kemudian ada adsorpsi pada cair atau dikenal dengan nama biasanya lapis tipis, ya. Nah, begitu. Jadi ada beberapa jenis, ini menurut pengkategorian daripada Daniven dan Ginsbach. Sedangkan kalau menurut
menurut tekniknya kita bisa mengenal beberapa teknik ya, mengenal beberapa teknik antara lain yang pertama itu adalah menggunakan teknik kromatografi kertas ya, atau paper kromatografi. Yang kedua itu ada kromatografi lapis tipis. Atau singkatannya KLT ya. Atau di dalam bahasa Inggris adalah TLC, Thin Layer Chromatography. Kemudian kita juga mengenal kromatografi dengan menggunakan tekniknya yaitu kolom kromatografi. Kalau bilang kolom kromatografi artinya adalah open kolom, kolom terbuka. Nanti kita akan melihat bagaimana contoh kolom terbuka tersebut. Jadi kromatografi kolom. Kemudian yang keempat dinamakan dengan kromatografi cair performansi cepat ya. Grafi cair performansi cepat atau FPLC ya. Kemudian kita juga mengenal selain itu adalah yang kelima itu kromatografi cair performansi tinggi atau HPLC yang dikenal dengan HPLC atau KCKT di dalam bahasa Indonesia singkatannya, yang menjadi fokus daripada pertemuan kita di beberapa pertemuan. Namun kali ini untuk yang ini kita akan membahas lebih general, lebih umum, yang saya harap menjadi menjadi introduksi bagi kalian terkait dengan kromatografi cair. Nanti juga kita akan belajar kromatografi gas, tetapi bukan di pertemuan kali ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita tadi ada beberapa jenis kromatografi ya. Salah satu kromatografi yang tadi saya sebutkan adalah kromatografi lapis tipis ya, KLT ya, thin layer chromatography. Nah, seperti apa sih thin layer chromatography itu? Kita bisa melihat di samping ya, di sini juga saya akan tunjukkan bagaimana di sini kita lihat ya, bagaimana kromatografi lapis tipis itu kalau kita lihat hampir mirip dengan kromatografi kertas yang kalian lakukan ketika kalian mungkin SMA ya, tetapi di sini menggunakan suatu material yang berbeda dengan kertas begitu ya. Jadi material ini sangat khusus. Material ini salah satu contoh dari material ini adalah memiliki silika ya, silika silanol, memiliki silika silanol, gugus silika silanol ya. Nah, kita lihat saya akan menuliskan beberapa catatan supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, yaitu di sini. Jadi kita tadi mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang thin layer chromatography sebagai pengenalan ya, KLT ya, kromatografi lapis tipis KLT. Nah, mekanismenya adalah berdasarkan perbedaan relatif absorpsi ya. Nah,
dari komponen yang tersebut terhadap dari komponen yang dipisahkan terhadap fase diamnya. Komponen dengan fase diam. Gitu. Nah, rekan-rekan, kalau tadi ada beberapa catatan juga. Jadi untuk molekul polar ya, itu juga akan terabsorb dengan lebih kuat di fase diam yang polar. Sedangkan yang non polar akan terabsorb lebih kuat oleh fase diam non polar. Gitu ya. Biasanya ini contoh tadi, contohnya tadi adalah menggunakan jenis silika ya. Maka kalau kita lihat kita lihat di sini adalah contoh ilustrasi bagaimana dia akan berikatan ya, berikatan. Kalau kita lihat di sini di gambar ini kita mendapatkan ada ini adalah suatu dikatakan ini resinnya, resin ya, kita namanya resin. Nah, resin ini adalah material seperti serbuk begitu, tetapi dia memiliki gugus yang gugusnya adalah SiOH ya, yang akan berikatan ketika kita memiliki suatu molekul, misalnya contohnya adalah molekul ini ya, itu bisa berikatan lebih kuat dibandingkan molekul yang kita dapatkan di sini. Walaupun ada OH-nya, tetapi kita memiliki ada hindrance ya, ada hambatan ada di situ, sehingga ikatan yang terjadi itu lemah. Nah, ikatan kalau yang terjadi itu lemah, maka dia akan keluar lebih dahulu dibandingkan dengan yang OH. Ini digambarkan sebenarnya kita membicarakan tadi tentang kalau KCKT, kalau TLC ya, itu berarti misalnya kita punya spot di sini, kemudian dia akan terelusi, maka kebalikan daripada ini ya, yang paling bawah ini itu mengacu pada pada ini ya. Ya, kemudian yang kita punya ada di sini yang lebih cepat keluarnya itu berarti adalah yang ini begitu. Nah, itu adalah contoh daripada bagaimana mekanisme separasi yang terjadi pada KLT ya, kromatografi lapis tipis. Nah, bagaimana kita menghitung kemudian ya, bagaimana kita mendefinisikan tersebut ya, kan setelah kita separasi kan kita perlu kita perlu melakukan perhitungan supaya kita bisa mengetahui, mengidentifikasi masing-masing komponen yang terelusi tadi begitu ya. Nah, maka kita perlu memperhatikan, yaitu istilahnya ada RF ya, bisa dihitung RF. RF itu adalah jarak tempuh masing-masing komponen tersebut dari awal, dari start awalnya ya. Kalau kita lihat di sini solute dan solvent. Solvent itu adalah fase geraknya ya. Jadi saya akan tuliskan di sini fase gerak adalah pelarut ya. Organik ya. Kemudian fase diamnya itu adalah
adalah TLC-nya sendiri, atau lebih pastinya adalah material atau resin yang aktif ya, material aktifnya. Ya, kalau kita lihat di sini, maka masing-masing komponen memiliki RF yang berbeda ya. Ini punya RF sendiri, dia punya RF sendiri, punya RF sendiri. Jadi kita menghitungnya berdasarkan RF. Contohnya kita akan melihat spot-spot yang ada di sini ya. Kita lihat ini dia terpisah dengan sangat bagus gitu ya, terpisah dengan sangat bagus. Dan RF-nya pun bisa benar-benar kelihatan gitu ya. Nah, biasanya kalau rekan-rekan itu melakukan TLC ya, melakukan TLC itu kan menotol atau memberikan spot ya. Itu otomatis sampelnya perlu dilarutkan di dalam pelarut ya, supaya ketika diambil itu kemudian ditotolkan itu bisa ikut ya sampelnya itu. Nah, ketika menotolnya itu dengan alat kapiler ya, supaya hanya porsinya sedikit saja, sehingga totolannya di sini itu tidak besar ya. Kalau besar otomatis separasinya tidak akan begitu bagus, atau kalian membutuhkan lembaran TLC yang lebih panjang untuk memisahkan itu. Tapi kan kalian tidak bisa sepanjang 2 meter, tidak mungkin gitu ya. Jadi totolannya harus totolan yang kecil gitu ya. Nah, kalian harus memperhatikan solvent apakah yang kalian gunakan. Jadi itu perlu itu juga mempengaruhi, karena akan mempengaruhi bentuk daripada totolan yang dibuat. Kita lihat di sini gambar di sini itu kita melihat bahwa ketika solvent dilarutkan di dalam berbagai jenis, ketika sampel dilarutkan di dalam beberapa jenis solvent pelarut ya, dari pelarut yang non polar kita punya heksan, kemudian akhirnya semakin ke sana akan semakin polar ya. Maka kalau kita perhatikan di sini memberikan totolan yang berbeda gitu ya. Mengapa? Ya tidak lain karena ini terjadi interaksi surface interaction ya, surface interaksi permukaan antara metanol sendiri dengan material yang ada begitu ya. Jadi ketika dia naik ke atas ya, itu ketika terkembang ke atas ya, itu kadang kita harus memperhatikan ini supaya hasil yang didapatkan itu benar-benar bagus begitu ya. Kita bisa kadang melakukan campuran, tetapi itu sangat jarang dilakukan, hanya beberapa ketika perlu saja itu dilakukan suatu campuran antara campuran satu dengan campuran yang lain. Nah, setelah kita mendapatkan setelah setelah dikembangkan seperti yang kita lihat kembali di sini ya, setelah larutan itu mengembang ya, kemudian pemisahan terjadi, maka kita akan mengambil itu dan mengeringkannya ya. Kemudian ada beberapa instrumen yang kita gunakan ketika kita melakukan TLC ya. Jadi sebenarnya ini saya akan taruh di sini gambar-gambar yang instrumen apa saja, alat-alat apa saja yang kalian butuhkan di dalam melakukan analisis dengan menggunakan TLC. Yang pertama, otomatis kalian akan membutuhkan ini adalah lembaran TLC, atau saya menulis dalam bahasa Indonesia kromatografi lapis tipis, KLT lembarannya. Lembarannya bisa kalian potong-potong supaya lebih mengirit, dan juga kalau kalian tidak perlu banyak-banyak ya, karena kalau mau dipakai untuk
uji yang sedikit itu bisa dilakukan. Kemudian kalian membutuhkan chamber, ini adalah chambernya. Chambernya terbuat dari gelas, ada tutupnya, ya, ada lidnya. Kemudian kalian membutuhkan pelarut-pelarut organik, ya. Pelarut-pelarut organik kalian butuhkan untuk sebagai fase geraknya, ya. Dan kalian perlu ini, ya, ini adalah chamber, ini adalah chamber tetapi ada memberikan sinar UV, ya. Karena ada beberapa senyawa yang kita mau lihat, yang totolan. Kalau Anda bekerja dengan pigmen seperti saya, itu kalian tidak membutuhkan semacam alat semacam ini, tetapi kalau kalian bekerja di senyawa-senyawa yang tidak terlihat dan dia hanya bisa dilihat dengan UV, maka membutuhkan chamber ini, ya. Ini adalah UV imager. Kemudian pastikan Anda menggunakan perlengkapan yang untuk keamanan Anda. Ini adalah Google, ya, biasanya kalian gunakan. Yang juga sering lupa itu sebenarnya adalah gloves. Gloves itu mohon agar dipakai di kalau di lab ketika Anda menggunakan pelarut-pelarut organik, ya. Misalnya kalau kalian menggunakan pelarutnya itu adalah metanol, ya. Metanol itu bersifat karsinogenik sehingga kalian perlu menggunakan pengaman yang khusus, ya. Biasanya nitril, tapi ada berbagai macam jenis. Kalian harus memastikan itu di tabel dari tabel spesifikasi dari gloves tersebut. Jadi kalau menggunakan gloves itu kalian bisa berapa lama dapat digunakan untuk menahan metanol. Begitu Anda selesai, Anda harus melepas itu, ganti lagi yang baru, begitu. Nah, kemudian yang kadang sedikit lupa ketika melakukan KLT itu adalah ini, filter. Ini filter untuk apa? Ini bukan untuk memfilter sesuatu, ya, tetapi akan saya tunjukkan mengapa filter itu penting dan bagaimana caranya, ya. Soal membuat membuat tadi, ya, menotolkan ini biasanya kalau kalau mahasiswa, ya, biasanya saya menyarankan Anda melakukan itu sendiri. Biasanya dengan menggunakan suatu alat khusus yaitu kapiler, ya, untuk mengambil, tetapi bisa juga kalian menggunakan tips daripada pipet, ya, tips pipet yang sangat runcing, yang kecil. Itu bagi beberapa mahasiswa saya melihat dia lebih mudah karena tips itu bukan terbuat dari gelas, ya. Kalau yang kapiler itu terbuat dari gelas sehingga sering sekali mahasiswa itu membuat scratch, ya, daripada material fase diam itu sehingga malah merusak, gitu, ya. Sedangkan yang tipsnya itu kan terbuat lebih dari agak sedikit bahannya bahan dari plastik, ya. Tetapi harus diperhatikan juga beberapa pelarut juga tidak bisa digunakan dong kalau menggunakan tips tersebut. Jadi kalian harus pertimbangkan, ya, bagaimana kalian menggunakan cara yang tepat. Nah, cara yang biasanya kalau kita memang benar-benar penelitian di bidang itu dan begitu banyak KLT yang harus dikerjakan, ya, seorang analis itu begitu sibuknya, maka biasanya daripada menghabiskan waktu itu bisa membeli ini alat. Contohnya ada automatic TLC sampler yang yang ada untuk secara otomatis bisa menotolkan berapa jumlah senyawa yang sampel yang kita totolkan, sehingga ini lebih
lebih kualitatif ya, karena kita bisa menghitung berapakah uh, uh, konsentrasi yang mau kita taruh di sana. Baik, uh, ya ini saya tampilkan contohnya saja, dan di sini ada apa namanya, ada merek tertentu itu saya tidak di endorse, jadi mohon maaf kalau uh, ini hanya sebagai contoh saja ya, bisa macam-macam. Nah, tadi saya menerangkan ada filter ya. Sebenarnya filter itu fungsinya apa sih? Kalau kita lihat filter itu sebenarnya kalau kita mau menghasilkan suatu TLC yang bagus, yang pemisahan yang bagus, ini saya berikan gambar, maka langkah yang perlu dilakukan adalah membuat uh, membuat membuat kondisi lingkungan lingkungan yang ada di dalamnya itu uh, homogen ya, homogen. Kenapa? Karena kita kita kan punya ini ya, fase gerak ya, fase gerak. Saya buat di sini fase gerak. Nah, fase gerak di sini itu kalau hanya di bagian bawah ya, ketika dia bergerak ke atas, maka bagian-bagian apa namanya, material yang ada di atas itu belum terekuilibrasi, belum ter istilahnya sebenarnya bukan terekuilibrasi, tetapi uh, ya ada beberapa orang yang mengatakan terekuilibrasi dengan kondisi lingkungan yang ada di atas, sehingga biasanya kalian lakukan ketika menuang fase geraknya yaitu pelarut ya, maka yang kalian lakukan adalah menambahkan apa namanya, kalian menambahkan kertas saring itu, kemudian menggoyang-goyangkan sehingga kertas saringnya sepenuhnya adalah basah, kemudian pastikan kalian tutup dengan penutup yang baik ya. Ini pakai beker glass, tetapi ini contoh crash, istilahnya kalau kalian sangat tidak punya alatnya sama sekali ya pakailah itu juga acceptable, tapi saya sarankan untuk menggunakan ini adalah apa namanya, chamber yang khusus, karena dia harus tertutup sehingga apa, sehingga uap vapor daripada pelarut itu tidak hilang gitu ya. Kalau dia pelarut apa, vapornya masih ada di sana, dia akan menjaga kondisinya untuk menghasilkan pemisahan yang bagus ya. Jadi istilahnya adalah sebenarnya bukan ekuilibrasi tetapi presaturasi ya. Ini saya tuliskan di sini. Presaturasi. Ya, presaturasi itu adalah tahapan di mana kita membuat atmosfer di dalam uh, di dalam di dalam kontainer di sini itu homogen dengan apa namanya, homogen dengan vapor ya, solvent, uap daripada solvent. Jadi saya akan tuliskan di sini presaturasi ya. Presaturasi itu tidak lain dari adalah kondisi ya, kondisi dari ini ya, chamber ini itu ada namanya sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah developing chamber. Saya tulis ada di bahasa Inggris ya, developing chamber ya, itu ya kondisi developing chamber, kondisi apa, yaitu atmosfernya ya di dalamnya dipenuhi dengan uap daripada solvent, daripada pelarut gitu ya, sehingga tujuannya adalah supaya ada suatu interaksi antara pelarut keseluruhan dengan apa namanya, dengan material resin di
di seluruh bagian daripada lembar TLC tersebut, gitu ya. Dan harapannya memang adalah menghasilkan pemisahan yang bagus. Nah, bahan-bahan ya, apa saja sih bahan-bahan sebenarnya dari TLC itu? Ada berbagai jenis bahan ya, material yang digunakan pada TLC. Saya akan tuliskan di sini ya materialnya. Yang pertama itu biasanya adalah silika yang termodifikasi. Silika. Silika termodifikasi ini sangat banyak sekali digunakan. Biasanya digunakan juga untuk skala-skala yang agak lebih besar sehingga kalian bisa memisahkan dengan lebih banyak, sampelnya lebih banyak ya. Ada juga ini yang paling umum memang ya, ini paling umum. Ada juga namanya adalah aluminium oksid ya. Aluminium oxide ya. Aluminium oxide itu biasanya digunakan untuk untuk senyawa-senyawa yang netral atau basa ya. Saya tuliskan di sini. Dan basa. Kemudian ada namanya selulosa. Selulosa ya. Selulosa ini sangat presisi itu untuk senyawa yang polar. Kemudian ini yang paling umum, tadi ada yang umum, sekarang saya tuliskan ada yang paling umum ya. Itu bahasa Jermannya adalah Kieselguhr ya. Adalah silika 60. Nah, ini paling umum dipakai ya. Ini untuk memisahkan biasanya senyawa-senyawa yang polar atau agak polar, istilahnya apa ya, agak polar itu moderat ya, atau polar moderat gitu. Jadi senyawa semipolar. Nah, saya mencari ini gambar supaya paling tidak kalian tahu contohnya seperti apa sih gitu ya. Sekali lagi ini gambarnya mau tidak mau harus menampilkan ada mereknya, tapi ini memang paling banyak dipakai ya, paling banyak dipakai di lab. Jadi kalau melihat ini mau endorse saya juga sangat senang sekali. Nah, ini contoh-contohnya yang paling sering digunakan di lab. Hampir semua lab itu dia menggunakan menggunakan jenis TLC ini, yaitu ada silika 60 ya. Silika 60 bisa dibeli dalam rupa lembaran-lembaran semacam itu, sudah jadi, tinggal dipotong-potong ya. Harap hati-hati juga memotongnya supaya materialnya tidak hancur ya. Tetapi kalian juga bisa membelinya hanya materialnya saja tanpa lembarannya. Ini kalau lembarannya itu materialnya
taruh pada lembaran aluminium ya. Ini ada lembaran aluminium jadi glossy ya, di baliknya, sedangkan baliknya sini ya, baliknya itu glossy aluminium ya, ini materialnya ada di atasnya di situ yang berwarna putih itu tadi. Tapi kalian bisa membeli yang apa namanya, membeli ininya, resinnya gitu ya, resinnya untuk biasanya kalau kalian membeli ini itu untuk yang preparatif ya. Kalau preparatif itu kita pakainya bukan substratnya, penyangganya bukan aluminium tetapi dari kaca, jadi gelas. Itu ada caranya, dan apa namanya, setelah kita aduk semacam bikin kayak semen gitu ya, ya semacam bikin semen memang ya, itu kemudian dituang di situ, dibiarkan kering sehingga setelah kering nanti kita bisa totolkan sampel kita, dan untuk preparasi itu kita bisa kerok kembali sehingga apa namanya, kerok bagian yang apa namanya, yang telah terpisah tadi ya, bagian yang ini. Bentar saya naik ke atas ya. Bagian yang ini tadi itu kita bisa kerok khusus ya, misalnya kita kerok bagian di sininya, kemudian ini kita bisa larutkan ya ke dalam solvent yang bisa larut bagus ya, kemudian kita praktis berarti kita sudah mengisolasi senyawa tersebut ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan dengan contoh ya, contoh daripada KLP ini ya. Kromatograf ini kan perlu ada contoh yang tadi kan hanya gambar-gambar apa namanya, gambar-gambar ilustrasi. Nah, sekarang saya akan memberikan gambar contoh pemisahan ya. Ini itu adalah saya harus lihat di jurnalnya. Ini adalah apa ini? Ini adalah informasi yang perlu kita dapatkan itu A ya, yang A ini adalah menggunakan materialnya adalah silika gel 60 ya, silika 60 yang tadi. Yang sedangkan yang di B di sini ini menggunakan fase terbalik ya. Fase terbalik yaitu RP18 silika. Sama-sama silika tetapi memang sistemnya berbeda sehingga kalian perlu harus membaca benar-benar spesifikasi yang ada tertulis di depan ya. Nah, sampelnya apa ini? Ini sampelnya adalah spinach ya, bayam ya. Sampel bayam, bayam diekstraksi, kemudian diambillah apa namanya, pigmen fotosintesis yang ada di dalamnya. Bayamnya ini kalau saya lihat ekstraksinya dengan menggunakan berbeda cara ya. Yang A itu ini menggunakan heksan, N heksen dengan aseton. Itu 7:3, sedangkan yang apa namanya, yang di sini dia rupanya menggunakan 3 kombinasi N-heksen, kemudian ada asetonitril, kemudian ada juga etanol. Kalau kalian perhatikan kombinasinya sangat menarik ya. Kalian harus peka bahwa ini apa, ini fase terbalik, polar-polar non-polar daripada kombinasinya, kalian harus peka di sana ya, sebelum nanti akan saya juga terangkan. 15 banding 35 banding 50 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sana dari segi komposisi, kita lihat komposisi
daripada ini itu lebih sifatnya lebih ke polar ya. Kok tahu? Ya ini etanol komposisinya jauh lebih tinggi. Asitronitrile itu lebih semipolar ya, N-hexane non-polar ya. Kalau kita lihat proporsionalnya lebih cenderung ke polar. Sedangkan kalau yang di sebaliknya, yang di sini kita lihat ini lebih ke apa? Lebih non-polar karena hexannya kan lebih banyak N-hexane-nya dibandingkan dengan aseton. Aseton sendiri adalah semipolar. Jadi kita mendapatkan paling tidak non-polar. Ya, memiliki kecenderungan tersebut. Nah, bagaimana dengan silikanya sendiri? Bukankah silika ini, ya, silika gel ini itu kan memberikan apa namanya silika gel tersebut itu sifatnya tadi lebih apa? Lebih polar, ya. Silika gel 60 lebih polar. Sedangkan fase terbaliknya, fase terbalik itu lebih non polar. Baik ya. Jadi karena yang fase diamnya polar yaitu silika gel 60, maka berdasarkan penjelasan saya tadi, ekspektasi kalian adalah senyawa-senyawa yang polar itu lebih terikat lebih kuat kan gitu ya. Maka kalau dia terikat lebih kuat, RF-nya pun lebih kecil ya. RF itu adalah jarak elusi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba cek bener enggak. Nah, xanthophyll dengan ada di sini ada xanthophyll, ada klorofil A, klorofil B, ya, kemudian ada phyophytin, ada karotin. Coba kalian cek deh apa struktur daripada karotenoid. Struktur karotenoid itu ada dua, yaitu karotin dengan xanthophyll. Bedanya apa? Kalau karotin itu hanyalah itu kebanyakan itu berupa terkonjugasi ya, itu atomnya adalah CC terus gitu ya, CC double bond, terconjugated double bonds gitu ya. Sedangkan kalau xanthophyll itu dia biasanya memiliki OH gitu ya. Nah, maka xanthophyll lebih polar dibanding dengan karotin. Sedangkan klorofil sendiri strukturnya, coba kalian browsing struktur klorofil, dia memiliki kepala dengan ekor ya. Ekornya itu adalah contohnya vitils, jadi dia hanyalah sebagai CC ya, hanya sebagai hidrokarbon gitu ya. Tetapi bagian kepalanya itu lebih ke polar gitu ya. Apalagi di sana ada bagian-bagian tertentu yang memiliki OH, kemudian ada jadi secara keseluruhan paling tidak klorofil itu sebenarnya adalah semi polar gitu ya. Jadi pas di sini kita melihat apa namanya bagian daripada xanthophyll itu adalah polar ya. Kemudian melaju ke sana itu adalah non polar. Nah, akhirnya make sense kan mengapa kok kita menggunakan komposisi fase geraknya adalah non polar, karena tujuannya adalah memisahkan tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada bagian-bagian yang agak sedikit tumpang tindih ya, yaitu bagian yang akan saya kasih tanda di sini ya. Di sini ada bagian yang tumpang tindih yang ada bagian ya dia terpisah dengan baik, tetapi kita bisa memisahkan lebih baik lagi kalau kalian bermain dengan fase geraknya, komposisi dari fase geraknya. Oke, nah sekarang kita pindah ke yang B. Yang B dengan Rp18 silika ini adalah fase diamnya nonpolar, sehingga kalau fase diamnya nonpolar yang terjadi adalah senyawa-senyawa nonpolar akan terikat jauh lebih kuat sehingga RF-nya pun kecil. Nah, kalau kita lihat di sini
karotin tadi kan nonpolar ya. Kemudian terelusi ke atas ya, kita mendapatkan senyawa yang semakin polar ya. Kalau kita lihat komposisi daripada fase geraknya pun demikian gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, memang kalau ada pertanyaan misalnya, Pak, bagaimana kita menentukan komposisi daripada fase gerak ya, pelarut yang kita butuhkan itu komposisinya seperti apa? Cara yang termudah adalah kalian lihat, cari literatur di jurnal, berbagai macam jurnal, membandingkan berbagai macam jurnal manakah yang menghasilkan pola pemisahan yang bagus. Nah, itu kalian bisa jadikan awal untuk kalian bekerja, kemudian kalian bisa mengembangkan dari situ dengan cara memisahkannya ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah sering sekali melakukannya, bagi rekan-rekan yang sudah duduk di bangku S2 atau S3, kalian punya feeling ini karena kalian hampir tiap hari melakukan hal itu, sehingga paling tidak kalian tahu, bisa menebak senyawa yang kalian mau pisahkan itu apa, sehingga material apa yang kalian butuhkan, feeling itu akan muncul di Anda sendiri. Nah, contoh yang lain ini adalah ekstrak daripada rumput laut ya, rumput laut coklat. Kita lihat ekstraknya di sini muncul semacam ini ya. Nah, ini dia menggunakan silika gel ya, karena kalau kita lihat di sini beta karotin itu strukturnya beta karotin, jadi cincin beta pada bagian akhiran, kemudian tengahnya terkonjugasi double bonds gitu ya, tanpa ada OH, tanpa ada gugus-gugus lain yang membuat dia lebih polar, sehingga beta karotin sendiri adalah non polar ya. Jadi kita lihat di sini adalah non polar di bagian beta karotinnya ya. Kemudian di bagian yang paling bawah di sini adalah polar ya, terkembang prosesnya di sana. Berarti kita bisa menduga bahwa material TLC ini pastilah dia adalah material ini adalah material polar ya. Kalau saya cek lagi di jurnal yang dibuat di sini ya, dia menggunakan silika gel ya, pasti ya, silika gel 60. Nah, ini pasti dia adalah polar seperti yang di atas tadi. Dan komposisinya, kita lihat komposisinya itu pasti komposisinya non polar lebih tinggi pelarutnya ya. Komposisi fase geraknya itu apa? Kalau kita lihat petroleum ether dengan aseton ya, PE petroleum ether ya dengan aseton. Saya banyak menggunakan singkatan-singkatan, tapi kalau kalian bekerja di kimia kan kalian pasti tahu singkatan-singkatan itu kan ya. 7:3 ya. Ya, make sense gitu ya. Dan ini tujuannya adalah apa? Tujuannya kalau kita lihat memisahkan, kalau kita lihat saja ini yang di label ini fukosantin, ini jelas ya. Kalau kita lihat ini menjadi fokus utama mereka. Selain itu ada neoksantin, violaksantin, lutein, dan beta karotin. Tapi kelihatannya fokus utamanya ada di bagian di sini. Begitu. Nah, itu tadi kita sudah membahas cara orang memisahkan senyawa ya dengan menggunakan TLC, dan bahkan kita belajar bagaimana terkait material TLC dan kaitannya dengan proses pemisahan, dan kita belajar bagaimana kita membaca data hasil daripada pemisahan dengan menggunakan KLT ya. Kita sudah berlatih. Nah, sekarang kita akan berproses kembali
masih di KLT ini. Uh, Oh iya, saya lupa. Jadi kita perlu selain Anda memiliki proses semacam ini prosesnya dinamakan proses satu dimensi ya, satu dimensi. Satu dimensi, kalian bisa membuat ini menjadi dua dimensi. Untuk beberapa senyawa-senyawa yang sulit dipisahkan, contohnya lipid itu mungkin lebih baik yang kompleks ya. Kompleks itu mungkin kalau kalian melakukan satu dimensi, ini kan satu dimensi saja ya, karena hanya bergerak ke sana saja. Jadi ini adalah 1D gitu ya, one dimension. Tapi kalau kita buat mau dua dimensi, caranya gimana? Ya kita buat dua dimensi aja, kita kembangkan mungkin yang satu ke sana, yang satu ke sana. Kita bikin aja supaya ini dimensi yang pertama, dimensi yang kedua. Jadilah 2D TLC. Saya akan ambilkan, carikan contoh 2D TLC. 2D TLC, mekanismenya lebih dulu supaya kita bisa belajar. Oke, ketemu ya, kita masukkan di sini. Ya, ini adalah contoh 2D TLC. Caranya seperti apa? Nah, kita punya sampel itu ditotolkan di bagian pojok, paling pojok di sana. Kemudian kalian harus ingat posisinya di mana, karena kalau begitu sudah dikembangkan kalian lupa posisi awal itu sangat berbahaya dan kebingungan. Jadi ini begitu dikembangkan, kemudian setelah itu ini adalah hasil first dimension ya, 1D ya. Kemudian setelah itu dibalik, diputarlah dia, diputar ya. Ya, diputar, putar. Jadi di sini kemudian dikembangkan. Yang totolan-totolan ini tadi dikembangkan menghasilkan ini adalah 2D. Gitu. Saya carikan tadi, saya mention tentang lipid ya. Baik, ini contohnya. Contoh lipid ya. Karena lipid itu cukup sulit sebenarnya. Jadi dibutuhkan 2D TLC sehingga kita bisa mendapatkan beberapa contoh pemisahan yang terjadi. Kita lihat di sini DG ya terpisah dengan PE, kemudian kita lihat ada PG, DPG ya, MDGD itu sangat ini, kemudian sehingga terpisah menjadi sampel lipid. Nah, kalau kita perhatikan di sini pemisahnya sangat unik, sangat bagus sekali dan sangat simetris, sehingga kalau kita bisa tarik garis diagonal itu semacam ini, kita punya dua wilayah satu ya, wilayah satu dan wilayah 2 ya. Kalau kita lihat di sini wilayah 1 itu kebanyakan adalah yang MDGD pasti ada di tengah-tengahnya ya di sini, sehingga sangat menarik. Bagian yang kedua di sini adalah bagian-bagian yang memiliki pemisahan yang muncul dari hasil pengembangan yang kedua gitu ya. Sedangkan yang bagian yang pertama dia muncul dari pengembangan yang pertama. Begitu. Ya. Itu adalah 2D TLC.